A B C D E F G H I J K L M N O P. Guys, halo guys. Cek 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 1 2 3. NANI? Omae wa mou shindeiru. Hari ini ku akan menyatakan cinta. Nyatakan cinta. Hal cukup fundamental tentang uang sebelum menikah. Oke, menikah adalah menyatukan kedua insan jadi satu. Dua manusia dengan dua kebiasaan berbeda, pola pikir berbeda, dan cara pandang. Gak enak. Hal cukup fundamental tentang uang sebelum menikah. Oke, menikah adalah menyatukan kedua insan jadi satu. Dua manusia dengan dua kebiasaan berbeda, pola pikir berbeda, dan cara pandang yang pastinya berbeda-beda. Untuk itu sangat penting untuk mengetahui pandangan pasangan tentang segala hal khususnya keuangan, agar nanti tidak ada dusta di antara kalian setelah menikah. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak cocok di kamu terkait keuangan pasangan. Barangkali coba tanyakan 5 hal berikut ini ke si dia pasti. Yang pertama, kebiasaan keuangan pasangan gimana? Tanyakan mengenai kebiasaan keuangannya, apakah dia terlalu boros atau justru pelit. Karena kebiasaan ini nggak bisa berubah dengan cepat dan bisa jadi masalah terbawa hingga berkeluarga nanti. Bisa jadi pasanganmu ternyata susah untuk nabung karena sering jajan dan berhutang konsumtif yang bikin boros. Atau mungkin malah susah ngeluarin duit karena terlalu perhitungan. Kalau sudah menikah bisa jadi tanda kurang bagus buat kesehatan pernikahan. Yang kedua, bisa bertanya kepada pasangan sudah punya tabungan dan investasi atau belum. Sangat penting bagi setiap orang untuk memiliki tabungan dan investasi. Bahkan lebih baik jika sudah memulainya sejak masih single. Nah, apalagi jika sudah menikah, karena makin banyak kebutuhannya nanti dan mahal di masa depan, mulai dari biaya persalinan, dana pendidikan anak, dana darurat, hingga dana pensiun. Tabungan dan investasi sangat penting agar uang yang kamu punya bisa berkembang dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan keuangan di masa depan. Yang ketiga, punya utang atau tanggungan keuangan nggak pasangan kita? Nah, ini juga penting untuk ditanyakan. Jangan sampai setelah menikah, kamu malah baru tahu kalau pasangan punya utang dan tanggungan banyak. Coba ditanyakan, apakah pasangan seorang sandwich generation yang harus menghidupi orang tua dan saudara, atau apakah pasangan ternyata banyak terlilit hutang pinjol misalnya. Hal ini bisa jadi tanda red flag jika pasangan tidak mau cerita atau bahkan sengaja menyembunyikannya. Yang keempat, setelah menikah, apakah istri boleh cari nafkah atau hanya suami saja yang cari nafkah? Hal ini akan mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga nanti. Pastikan sejak sebelum menikah agar merencanakan masa depan lebih mudah, karena kebutuhan saat menikah jelas lebih banyak. Jika hanya suami, berarti sumber pemasukan hanya dari satu orang. Jika istri boleh mencari nafkah juga, maka akan ada tambahan sumber pemasukan untuk keuangan rumah tangga. Yang kelima, mau acara resepsi pernikahan yang seperti apa nanti? Mau sederhana atau yang mewah dan meriah? Karena ini juga akan mempengaruhi kondisi keuangan pada awal pernikahan. Yang paling penting semampunya aja saat menyelenggarakan resepsi. Jangan memaksakan diri hingga harus berhutang. Menikah adalah komitmen panjang dan seumur hidup. Jangan hanya sekedar menjalaninya tanpa tahu tujuan dan seluk-beluk pasangan, terutama dari kondisi keuangan. Setelah menanyakan 5 pertanyaan dan jawabannya sesuai harapan, maka kamu akan makin yakin dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
Run. Ayang, ku rindu kamu. Oh my God! Oh, no, 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 no.